Malam ke-21 berakhir tanpa benar-benar selesai. Ruang kecil di belakang masjid masih menyisakan hawa dingin yang tidak biasa. Bayangan tambahan yang sempat berdiri di dinding sudah memudar, tetapi retakan tipis di lantai belum sepenuhnya hilang. Lelaki alim terduduk lemas, buku tua itu terjatuh dari tangannya. Raka berdiri beberapa langkah di depannya, jantungnya masih berdegup cepat. Makhluk yang bangkit karena bacaan salah itu memang tidak lagi terlihat. Namun sebelum menghilang, ia meninggalkan satu kalimat yang terus terngiang di kepala Raka. Jika salah dibuka, maka dibayar. Fajar menyentuh desa Wanasurya tanpa suara ayam berkokok. Udara terasa datar. Tidak ada angin. Tidak ada tanda-tanda teror. Seolah malam tadi hanya ilusi. Namun malam berikutnya membuktikan sebaliknya. Malam ke-22. Langit lebih pekat dari biasanya. Tidak ada bulan yang terlihat. Hanya hitam yang menyelimuti atap-atap rumah. Raka tidak tidur di rumah kontrakannya. Ia duduk di serambi masjid, memperhatikan pintu belakang yang kemarin menjadi pusat ritual keliru itu. Lelaki alim berada di dalam. Mereka tidak berbicara banyak. Sejak kejadian itu, lelaki alim terlihat seperti seseorang yang menyadari bahwa kesalahannya baru saja membuka jalur yang tidak ia pahami. Tepat pukul 12 malam, suara pertama terdengar. Bukan teriakan, bukan benturan, hanya suara pintu rumah yang terbuka pelan. Raka menoleh ke arah gang kecil di sisi timur desa. Lampu satu rumah menyala tiba-tiba, lalu padam. Beberapa menit kemudian, seorang anak berlari menuju masjid. "Pak!" Suaranya tercekat. "Bapak saya, tidak ada." Raka berdiri cepat. Apa maksudnya? "Tadi ada di kamar. Saya dengar dia batuk. Lalu, sepi. Saya masuk, kamarnya kosong." Lelaki alim keluar perlahan. Wajahnya tidak kaget. "Pintu rumahmu terkunci." "Terkunci dari dalam." Raka merasakan sesuatu menguncang di perutnya. Mereka berjalan ke rumah itu. Tidak ada jendela rusak. Tidak ada bekas paksaan. Selimut masih terlipat. Sandal masih di tempatnya. Orang itu hilang. Tanpa jejak. Subuh datang. Warga mulai berkumpul. Mereka mencoba mencari ke sawah, ke sungai, ke batas desa. Genderuwo masih duduk di pohon beringin, diam seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada tanda orang lewat. Tidak ada jejak kaki keluar. Ia tidak melewati batas. Ia tidak masuk hutan. Ia tidak ditemukan. Malam itu satu orang menghilang. Malam berikutnya, warga berjaga. Tidak ada yang tidur sendirian. Mereka berkumpul di rumah-rumah besar, membaca doa bersama, menyalakan lampu terang. Raka ikut berjaga di rumah kontrakannya. Ia duduk bersandar pada dinding, mencoba tetap sadar. Tepat pukul 12. Lampu berkedip sekali. Tidak padam. Hanya berkedip. Dan dari rumah di sebelah kontrakan Raka, terdengar suara kursi tergeser. Raka berdiri dan membuka pintu. Ia berlari ke rumah itu. Di ruang tengah, 4 orang masih duduk. 1 kosong. "Dia tadi di sini." Seorang perempuan berbisik panik. Dia tidak kemana-mana. Tidak ada suara pintu. Tidak ada jendela terbuka. Tidak ada jejak. Orang kedua menghilang. Kini pola mulai terlihat. Setiap malam. Tepat tengah malam. 1 orang. Tanpa suara. Tanpa perlawanan. Tanpa jejak keluar desa. Warga mulai menghitung. 1 orang. 2 orang. 3 orang. Semua menghilang pada jam yang sama. Semua dari dalam rumah terkunci. Semua tanpa tanda kekerasan. Raka berdiri di tengah masjid saat warga mulai gelisah. "Ini bukan seperti makhluk sebelumnya," katanya pelan. Sesepuh desa mengangguk. "Ini bukan mengambil pantulan. Bukan juga mengambil tumbal langsung," tambah lelaki alim dengan suara lemah. "Lalu apa?" Sesepuh desa menatap ke arah ruang belakang. "Ini pemindahan." Kata itu menggantung. "Dipindahkan kemana?" tanya Raka. "Ke tempat yang dulu pernah dijanjikan." Raka merasakan nafasnya berat. Perjanjian lama. Sesepuh desa mengangguk. Yang dibangunkan karena ritual salah itu bukan penjaga.
Ia adalah pengingat jalur lama. Warga mencoba mengubah pola. Mereka berkumpul semua di masjid. Tidak ada yang tinggal di rumah masing-masing. Raka duduk di tengah ruangan utama bersama puluhan warga. Lampu menyala terang. Tidak ada ruang gelap. Tidak ada sudut kosong. Tepat pukul 12. Tidak ada yang berkedip. Tidak ada suara. Beberapa orang tersenyum lega. Namun 1 menit kemudian, seorang pria yang duduk tepat di samping Raka tiba-tiba terdiam. Raka menoleh. Pria itu masih duduk, tapi matanya kosong. Tubuhnya jatuh perlahan ke samping. Kosong. Tidak bernafas. Tidak berdarah. Tubuhnya ada, tapi jiwanya tidak. Warga panik. Sesepuh desa memeriksa nadinya. Tubuhnya masih hidup. Raka menelan ludah. Lalu, sesepuh desa berbisik. Yang hilang bukan badan. Semua orang membeku. Pria itu dibaringkan. Ia bernafas, namun tidak bangun. Seperti cangkang. Malam itu 1 orang tidak menghilang secara fisik. Tapi sesuatu dari dirinya diambil. Kini pola lebih jelas. Jika dikumpulkan, tubuh tidak hilang. Jika sendirian, tubuh hilang. Jika bersama, yang hilang bagian lain. Setiap malam 1 orang. Tidak bisa dihentikan. Raka mulai menyadari sesuatu yang membuatnya merinding. Makhluk yang dibangunkan ritual salah itu tidak sedang meneror secara acak. Ia mengikuti aturan. 1 malam. 1 jiwa. Seolah sedang menghitung. Menuju sesuatu. Dan desa tidak lagi menunggu dengan takut. Mereka menunggu dengan sadar. Karena kini jelas. Ini bukan gangguan. Ini pelaksanaan. Dan yang belum diketahui adalah sampai angka berapa. Malam ke-22 belum benar-benar usai ketika Fajar kembali datang dengan wajah yang sama seperti kemarin. Pucat, tanpa suara burung, tanpa suara ayam jantan yang berkokok. Desa Wanasurya tidak lagi terasa seperti desa yang ditinggali manusia. Ia terasa seperti tempat yang sedang menunggu sesuatu selesai. Tubuh pria yang kosong itu masih terbaring di ruang utama masjid. Nafasnya stabil. Dadanya naik turun perlahan. Namun tidak ada respons. Matanya terpejam, wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak kasat mata. Raka duduk bersandar pada tiang masjid. Ia tidak tidur sejak semalam. Tatapannya kosong menatap lantai. 1 jiwa. Ia berbisik pelan. Sesepuh desa berdiri tak jauh darinya. Wajahnya tampak lebih tua dari kemarin. Ini bukan soal siapa yang kuat atau lemah, katanya lirih. Ini soal hitungan. Lelaki alim yang kemarin melakukan ritual keliru duduk bersila, menunduk. Buku tua itu kini terbungkus kain putih dan diletakkan jauh dari ruang belakang. Ia tak lagi berani menyentuhnya. Makhluk itu tidak memilih, ucap lelaki alim dengan suara retah. Ia hanya mengambil sesuai perjanjian. Perjanjian siapa? Tanya Raka tajam. Tak ada jawaban langsung. Beberapa warga mulai membicarakan kemungkinan terburuk. Ada yang menyarankan untuk meninggalkan desa. Ada yang ingin memanggil orang pintar dari kota. Ada yang mengusulkan agar semua pindah keluar batas desa sebelum tengah malam berikutnya. Namun sesepuh desa hanya menggeleng. Jika ini pelaksanaan lama, batas desa tidak berarti apa-apa. Raka menoleh cepat. Apa maksudnya? Sesepuh desa menatapnya dalam. Perjanjian lama itu bukan dibuat untuk 1 rumah. Bukan 1 gang. Bukan 1 masjid. Ia berhenti sejenak. Perjanjian itu dibuat untuk tanah ini. Kata-kata itu menggantung berat. Tanah. Bukan rumah. Bukan manusia. Raka teringat sesuatu. Beberapa malam sebelumnya, sebelum semua ini dimulai, ia pernah melihat bayangan tambahan di dinding ruang belakang masjid. Bayangan yang tidak memiliki sumber tubuh. Bayangan yang berdiri lebih tegak daripada manusia. Dan kini, setiap malam 1 jiwa diambil. Seolah tanah sedang menagih. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Tidak ada anak-anak bermain di gang. Tidak ada pedagang keliling. Bahkan suara radio dari rumah-rumah pun tidak terdengar.
Desa seolah menahan nafas. Raka berjalan menuju pohon beringin tua di ujung desa. Genderuwo yang biasanya duduk di sana, diam dan hanya mengawasi, tidak terlihat. Pohon itu kosong. Angin tidak bergerak. Aneh, gumam Raka. Biasanya makhluk-makhluk itu tidak ikut campur, tetapi mereka selalu ada sebagai tanda bahwa dunia yang tak terlihat tetap berjalan di samping dunia manusia. Kini, bahkan mereka menjauh. Seolah yang sedang terjadi bukan urusan mereka. Raka menyentuh batang pohon. Dingin. Terlalu dingin untuk siang hari. Ia merasakan getaran samar di telapak tangannya. Bukan seperti gempa. Bukan seperti langkah. Seperti denyut. Tanah itu berdetak. Pelan. Teratur. Seirama dengan jam yang menghitung menuju tengah malam. Menjelang maghrib, lelaki alim akhirnya membuka suara lebih panjang. Ia duduk bersama Raka dan sesepuh desa di ruang belakang, tempat semuanya bermula. Dulu, katanya pelan, desa ini pernah hampir hilang. Raka menoleh. Bukan karena makhluk, karena manusia. Ia menarik nafas panjang. Konflik tanah, perebutan wilayah, puluhan orang tewas. Ada darah yang tidak sempat dikubur dengan benar. Sesepuh desa mengangguk pelan. Untuk menghentikan pertumpahan darah, leluhur desa membuat perjanjian. Raka menegang. Perjanjian dengan apa? Dengan penjaga tanah. Sunyi. Setiap 21 tahun, lanjut lelaki alim, harus ada penyerahan. Raka merasakan tengkuknya dingin. 1 jiwa. Raka berdiri tiba-tiba. 21 tahun. Sesepuh desa mengangguk. Sudah lama tidak dilakukan. Generasi sekarang tidak tahu. Perjanjian itu dilupakan. Dan ritual kemarin, suara Raka tercekat. Membangunkan pengingatnya. Makhluk yang muncul karena bacaan salah itu bukan pencipta teror. Ia hanya membuka jalur lama. Raka menatap lantai retak di ruang belakang. Jadi, ini bukan serangan. Ini tagihan yang tertunda, jawab sesepuh desa pelan. Warga kini tahu sesuatu yang lebih mengerikan daripada ketidaktahuan. Mereka tahu ini ada hitungannya. Pertanyaannya, apakah 1 malam 1 jiwa akan berhenti di angka 21? Atau angka lain? Tidak ada yang tahu. Malam tiba tanpa hujan, tanpa bulan, tanpa suara. Kali ini warga mencoba strategi berbeda. Separuh desa keluar dari batas tanah Wanasurya sebelum tengah malam. Mereka menunggu di jalan raya besar yang jaraknya hampir 2 kilometer dari gerbang desa. Separuh lagi tetap di dalam masjid. Raka tetap tinggal. Ia ingin melihat. Pukul 11:59. Semua menahan nafas. Pukul 12. Tidak ada lampu berkedip. Tidak ada pintu terbuka. Namun dari arah jalan raya terdengar suara teriakan jauh. Raka berlari keluar. Beberapa warga yang tadi keluar desa kini berlari kembali dengan wajah pucat. Dia hilang di jalan, teriak seseorang. Sesepuh desa menutup mata. Batas fisik tidak berarti. Malam itu 1 orang yang sudah keluar desa tetap diambil. Pola tetap berjalan. 1 malam. 1 jiwa. Jumlah terus bertambah. Beberapa tubuh menghilang sepenuhnya. Beberapa hanya menjadi cangkang kosong. Tidak ada yang bisa ditebak. Namun Raka mulai melihat pola yang lebih dalam. Semua yang diambil memiliki satu kesamaan. Mereka lahir dan besar di tanah itu. Tidak ada pendatang yang hilang. Tidak ada tamu yang diambil. Hanya warga asli. Ia menemui sesepuh desa. Perjanjian itu dibuat oleh leluhur desa, kata Raka pelan. Artinya yang terikat hanya garis darah. Sesepuh desa membuka mata perlahan. Kau mulai mengerti. Jadi ini bukan memilih sembarang orang. Tidak. Ini menghitung keturunan. Raka merasa dadanya sesak. Berarti, tidak akan berhenti sampai jumlahnya terpenuhi. Sesepuh desa tidak menjawab. Namun diamnya adalah jawaban. Lelaki alim akhirnya membuka kitab tua itu kembali. Dengan tangan gemetar. Ia tidak membacanya. Ia hanya mencari bagian yang dulu sempat ia lihat. Di antara halaman yang menguning, ada satu catatan kecil. Ditulis tangan. Penyerahan,
28. Raka membeku. 28 jiwa setiap 21 tahun. Kini mereka tahu angka akhirnya. Dan malam ini adalah malam sejak semuanya dimulai. Artinya, ini malam terakhir. Atau malam penentuan. Desa tidak lagi panik. Mereka berkumpul. Bukan untuk melawan. Bukan untuk bersembunyi. Tetapi untuk menunggu. Raka berdiri di luar masjid, menatap langit hitam. Ia menghitung dalam hati. 27 sudah diambil. Satu lagi. Hanya satu. Pukul 11:59. Pukul 12. Tidak ada suara. Tidak ada lampu berkedip. Tidak ada teriakan. 1 menit. 2 menit. 3 menit. Semua orang mulai saling menatap. 5 menit. 10 menit. Tidak ada yang hilang. Raka mengernyit. Kenapa? Sesepuh desa tiba-tiba terhuyung. Tubuhnya goyah. Raka menoleh cepat. Pak. Sesepuh desa tersenyum tipis. Aku, generasi terakhir yang tahu perjanjian. Nafasnya berat. Jika tak ada yang menyerahkan diri, maka yang tahu akan menjadi penutup. Raka meraih lengannya. Tidak. Sesepuh desa menatapnya dalam. Perjanjian harus selesai. Tubuhnya perlahan menjadi ringan. Bukan menghilang tiba-tiba. Bukan ditarik paksa. Ia berdiri, melangkah sendiri ke arah ruang belakang masjid. Retakan di lantai yang dulu hampir hilang kini kembali terlihat samar. Raka mencoba menahannya. Namun udara di ruangan itu terasa padat. Tidak bisa ditembus. Sesepuh desa berdiri tepat di atas retakan. Ia menutup mata. Tanah ini sudah cukup membayar. Dan ia menghilang. Bukan seperti yang lain. Ia larut. Seperti bayangan yang ditarik ke dalam lantai. Retakan itu menutup perlahan. Lampu masjid menyala stabil. Angin pertama sejak berhari-hari akhirnya berhembus. Di kejauhan, ayam berkokok. Malam berakhir. Tidak ada lagi yang hilang keesokan harinya. Tidak ada lagi tubuh kosong. Desa Wanasurya kembali memiliki suara. Namun tanahnya kini sunyi. Terlalu sunyi. Raka berdiri sendirian di serambi masjid saat fajar menyentuh atap rumah. Ia tahu sesuatu telah selesai. Namun bukan berarti semuanya benar-benar aman. Karena perjanjian telah ditepati. Dan 21 tahun dari sekarang, hitungan itu akan dimulai lagi. Kecuali seseorang berani memutusnya. Dan Raka kini satu-satunya yang tahu caranya. Namun untuk memutus perjanjian lama, ia harus membuka jalur yang sama sekali belum pernah disentuh. Dan jalur itu tidak menjanjikan jalan kembali. Malam ke-22 belum benar-benar selesai. 1 jiwa telah diambil. Dan hitungan itu belum berhenti. Jika kamu merasa desa ini belum sampai pada akhir ceritanya, tetaplah bersama dalam perjalanan ini. Karena pada malam berikutnya, angka itu akan terus bertambah. Dan mungkin kita akan mulai tahu untuk apa semuanya dihitung. Tunggu malam selanjutnya. Jangan lewatkan episode berikutnya.